apa yang akan kita hadapi tidaklah akan lebih ringan daripada sebelumnya. Bapak Ibu mungkin berharap tahun baru Hijriah ini akan lebih enak. Maaf ya Pak ya, Ibu, agak terpaksa saya menyampaikan tidak akan lebih baik Pak. Bu, Ibu, tidak akan lebih baik 1442 Hijriah ini akan kita hadapi. Kesulitan hidup, bencana, fitnah, kegaduhan, huru-hara, petaka, musibah-musibah, penyakit-penyakit, perang, kehancuran ekonomi, krisis makanan, krisis moral akan terjadi di mana-mana, dan ini berat. Lihat saja apa yang saya sampaikan di tahun yang lalu sebelum Covid ini datang. Saya sempat ngaji lagi di daerah Pekanbaru. Sekarang terjadi apa yang saya sampaikan sekarang. Insya Allah tahun ini 1442 Hijriah akan terjadi Pak, serentak di mana-mana, perang. Yobana parang melemparkan rudal, memang tembak-tembakan pakai komputer, pakai teknologi canggih. Banyak negara dan kota-kota yang akan hancur. Di samping dengan bencana-bencana alam, serentak terjadi krisis, kelaparan ekonomi, hancur dan sebagainya, dan ini berdampak berat kepada kita. Wallahi, sungguh demi Allah, yang paling berat menjalani ujian inilah orang-orang yang tinggal di kota-kota. Saya sebenarnya tidak mau menyampaikan ini. Saya menyampaikan agar kita siap-siap. Persiapan terbaik itu adalah iman, amal soleh, doa, dan berbungkuskan sabar, bermodalkan sabar. Tidak ada yang lain. Rasulullah bersabda, di akhir zaman hujan akan mendatangkan bencana-bencana. Hari inilah dia kejadiannya Pak. Bencana-bencana di Tiongkok, bencana-bencana di India, ini dari hujan ya. Bencana-bencana di Jepang, bencana-bencana di Vietnam, ini banjir semua. Bencana-bencana di negara Eropa, banjir. Hujan datang ternyata bukan membawa rahmat, tapi membawa musibah, kata Rasulullah. Juga Rasulullah pula yang bersabda sallallahu alaihi wasallam, bahwa nanti kalian semua pada masa itu akan menemukan banyaknya haraj, wa kathural haraj. Pada masa itu, kata Rasulullah, banyak sekali haraj. Para sahabat bertanya, apa itu haraj ya Rasulullah? Apa itu haraj ya Rasulullah? Nabi menjawab, haraj itu adalah pembunuhan di mana-mana, perang di mana-mana, pembunuhan, perang di mana-mana. Dan Rasulullah juga bersabda, orang-orang yang banyak duit, yang gajinya tinggi, uangnya itu hampir-hampir tidak berharga untuk dapat mendapatkan membeli makanan-makanan pokok. Tak lama lagi kita akan merasakan, karena langka makanan pokok, akhirnya duit yang banyak pun tidak berharga Pak. Karena harga makanan pokok akan mahal, sulit didapat, duit yang banyak akan dicampakkan orang. Bagi orang lebih penting dia makanan daripada duit. Dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, pada masa itu emas akan sangat mahal harganya. Sekarang bagaimana harga emas? Sekarang bagaimana harga emas? Sepanjang sejarah umur bumi ini ada, kali ini harga emas ada pada puncaknya. 2 tahun yang lalu, mana ketua PAS? Ini beliau, pemuda akhir zaman untuk Pekanbaru dan Riau, yang sudah membuat cabang di mana-mana. Dulu dengarkan ceramah saya, beliau dari awal menyimak ini. Wahai Bapak Ibu, saya mengatakan sejak 2018 saya sampaikan, Bu, kalau ada uang, Pak, kalau ada uang jangan ditabung, baiknya segera belikan emas dari sekarang. Itu sampaian saya Pak. Insya Allah emas akan mahal nanti. Insya Allah emas akan sampai pada harga yang dimana kita saat itu menyesal karena kita menabung dalam bentuk angka-angka digital. Ini menyesal kita Pak. Beli emas, saya katakan, Bu, ada uang sedikit, belilah emas 1 kilo, 2 kilo, simpan. Itu 2018 saya sampaikan. Kalau terlalu berat nggak apa-apa, Bu, ada duit sedikit Pak, ada tabungan, ambil, emaskan, walaupun hanya 1 gram, 2 gram. Kalau 1 kilo, 2 kilo keberatan, udah nggak apa-apa, 1 gram, 2 gram. Ada uang lebih-lebih sedikit, belikan 1 gram, 2 gram. Berbentuk emas batangan silakan, berbentuk emas murni logam, koin silakan, berbentuk perhiasan silakan. Yang penting menabung dalam bentuk emas. Tapi sekarang Pak mau beli, harga emas sudah membumbung tinggi. Mau menjual, yang nggak dijual, yang lado habis. Apa lagi yang mau dijual?
maka siapa yang menabung dululah yang bermanfaat di masa-masa yang akan datang. Apalagi setelah hampir setengah tahun lamanya Covid. Ini dakwah pertama saya loh Pak. Sebagaimana saya dengar Masjid Ar-Raudhah ini, ya, sejak Ramadan baru ini mulai ceramah. Sejak Ramadan baru ini mulai ceramah. Kalau saya sejak 2 bulan sebelum Ramadan sudah tidak ada lagi jadwal. Saya batalkan semua karena daerah itu sudah mulai zona merah. Batal. Ini kali yang pertama. Itu pun tadi pakai masker saya. Bapak ibu bilang buka, kalau nggak buka saya tutup sampai sekarang. Walaupun saya hanya merasakan di panganyo buka. Pakai mode ninja lo gaya wak. Khalas. Dan ini sangat berat Pak. Kenapa? Pedagang dagangannya sepi. Orang kantor kerjanya dari rumah, nggak bisa berimprovisasi. Pebisnis pada banyak stuck dan berhenti usahanya. Apalagi orang-orang yang pariwisata, orang-orang yang punya travel, mati habis. Para petani dan peternak, banyak pertaniannya, peternakan yang terbengkalai. Karena apa? Karena banyak faktor dan banyak hal. Setelah Covid ini menyerang, Masya Allah, ke depan kayaknya ini nggak akan selesai sampai akhir tahun loh Pak. Tidak akan selesai sampai akhir tahun 2020 ini. Menurut WHO ini akan nyambung sampai 2021. Ini saja sudah ngap-ngapan dan kita sudah terancam resesi. Indonesia, Singapura sudah resesi resmi, Jepang resmi, Spanyol resmi, Prancis resmi, Inggris resmi. Negara-negara Arab Saudi juga sebegitu hebatnya itu, kayanya itu Arab, sekarang sudah mengalami krisis ekonomi akut. Indonesia kalau tidak menggeliat dari sekarang, kalau masih seperti ini kondisinya, maka Indonesia pasti resesi. Kalau sudah demikian, maka tamatlah kita. Tapi kita punya Allah yang mengatakan tamatlah kita itu cukuplah orang kafir saja, yang tidak punya Allah, yang nggak ngerti bagaimana Allah. Orang-orang komunis saja yang mengatakan tamatlah kita. Kalau kita tidak, masih ada Allah kok. Karena keyakinan kita, dan ini yang mau saya sampaikan malam ini, keyakinan kita, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaga hidupnya Nabi Yunus di dalam perut ikan. Nabi Yunus dalam perut ikan ada dapat oksigen tidak Pak? Saya bertanya, tolong dijawab Ibu. Nabi Yunus dalam perut ikan ada dapat oksigen tidak? Jawabannya benar. Pertanyaan berikutnya, Nabi Yunus 40 hari 40 malam tanpa oksigen bisa hidup tidak? Sejarah telah menceritakan, Al-Quran mengibadikan kisah itu. Ketiga, pertanyaan ketiga, selama di dalam perut ikan Nabi Yunus ada makanan tidak? Kalau makanan nggak ada, minimal minuman. Ada air minum nggak di dalam perut ikan itu? Pertanyaan yang keempat, hidup nggak Nabi Yunus tanpa makan, tanpa minum selama 40 hari 40 malam? Hidup. Tercatat dalam sejarah, dibuktikan dan Al-Quran menceritakannya. Kemudian pertanyaan saya yang kelima, selama di dalam perut ikan itu, apakah ada cahaya yang bisa dilihat oleh Nabi Yunus kemana-mana? Tidak ada. Lalu apakah aktivitas Yunus dalam berzikir, beribadah kepada Allah terhenti dalam masa kegelapan tanpa ada makanan, tanpa ada udara itu? Tidak. Aha, ini dia kuncinya. Maka wahai Bapak Ibu, Nabi Yunus dalam perut ikan di kedalaman laut yang sangat dalam, di kerendahan yang paling rendah, tanpa udara, tanpa makan, tanpa minum, tanpa cahaya, hidup. Dan siapa yang beri Nabi Yunus hidup? Lihat itu, ini pelajaran bagi kita. Sekeras apapun juga bencana ke depan yang akan kita hadapi, sehingga kita sulit mencari makan, sehingga kita tidak bisa keluar kemana-mana seperti Nabi Yunus tidak bisa keluar dari perut ikan selama 40 hari 40 malam. Ternyata Nabi Yunus diizinkan Allah tetap bertahan hidup. Andalan Nabi Yunus apa ketika itu? Jawab Bapak. Andalan Nabi Yunus, laula an kana minal musabbihin. Kalaulah bukan Nabi Yunus itu termasuk orang yang sebelumnya beriman dan beramal soleh, banyak berzikir, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Pasti Yunus akan tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Jadi ternyata yang menolong Nabi Yunus dalam perut ikan, iman sebelumnya,
amal soleh sebelumnya, dan rajinnya dia berzikir ketika masih hidup di dunia. Ketika dalam perut ikan, di situ dia melanjutkan zikir spesial, dan zikir ini wajib bapak ibu rutinkan di masa-masa pahit ke depan, di masa-masa berat ke depan. Berzikirlah dengan zikirnya Nabi Yunus ini.